Dewa Obat Terkuat, Bab 345. Malam di sini sepertinya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Pendengaran Zhao Qingshan tajam dan dia bisa mendengar napas cepat seseorang. Tapi di sini, kecuali dirinya sendiri dan anjing hitam besar, Lin Yi pasti tidak akan terlalu gugup. Kedua pria berbaju hitam itu telah dirobohkan oleh Lin Yi dalam sekejap dan menjadi tidak responsif. Suara nafas ini milik pria berkulit hitam yang memimpin. "Siapa kamu?" Dia berteriak dingin, menjentikkan pergelangan tangannya, dan belati jatuh dari lengan bajunya, bersinar dingin di kegelapan. Lin Yi bahkan tidak melihatnya, berjalan langsung ke Zhao Qingshan dan membantunya berdiri. "Tuan Zhao, apakah Anda baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, terima kasih banyak." Zhao Qingshan menarik napas dalam-dalam, merasa terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yi begitu kuat. Dia ingat bahwa dia memberitahu Lin Yi pada siang hari bahwa ada 3 orang dengan keterampilan seni bela diri yang sangat tinggi menatapnya. Bukankah Lin Yi memilih mundur meskipun ada kesulitan? Tapi sekarang, Lin Yi kembali tiba-tiba. Dia hanya menunggu ketiga orang ini muncul. "Dan kamu?" Lin Yi menunduk lagi dan melihat anjing hitam besar berbaring telentang. "Pakan!" Anjing hitam besar itu berteriak dengan marah, sepertinya memahami kata-kata Lin Yi, dan berteriak dengan penuh semangat. Lin Yi kemudian menoleh dan menatap satu-satunya pria berbaju hitam yang tersisa. "Siapa kamu? Tahukah kamu siapa kami?" Pria berbaju hitam memegang belati dan berbicara dengan suara rendah. "Di bawah topeng aneh itu ada sepasang mata yang menyeramkan. Jika kamu menyinggung kami, kamu akan mati dengan kematian yang buruk." "Aku tahu siapa kamu." Lin Yi menunjuk tato laba-laba hitam di leher pria berbaju hitam. "Aku pernah melihat hal ini sebelumnya." Pria bermata hitam itu menyipit. "4 orang yang terakhir kali sama denganmu." Mendengar ini, wajah pria berbaju hitam berubah drastis. Belum lama ini, dia memang baru saja kehilangan 4 anggota timnya. Misi mereka adalah menemukan orang-orang seperti Zhao Qingshan yang mahir dalam Feng Shui. Tapi keempat orang itu baru saja menemukan murid Zhao Qingshan, Fang Long, dan tak lama kemudian tidak ada kabar. Saat mereka mengetahuinya, mereka semua sudah mati. Apakah pemuda di depanku yang membunuhnya? Jejak kepanikan melintas di mata pria berbaju hitam. Dengan keduanya hari ini, Lin Yi membunuh 6 orang dari organisasi mereka. "Berhenti bicara omong kosong." Dia meraung, memilih untuk menyerang lebih dulu, dan bergegas menuju Lin Yi. "Bagaimana orang-orang kami bisa dipandang rendah oleh orang sepertimu?" Memanggil, belati tajam, secepat kilat, menembus jantung Lin Yi. Ledakan, Lin Yi tidak melakukan gerakan mewah sama sekali, dia hanya mengangkat tangannya dan memukul dengan keras, seperti palu berat yang jatuh, mengenai pergelangan tangan pria berbaju hitam itu dengan keras. "Hancurkan saja belati di tangannya." Dengan suara yang tajam, pria berbaju hitam itu berteriak, dan mundur beberapa langkah seperti tersengat listrik. Seluruh lengannya gemetar karena mati rasa, dan perlahan-lahan dia kehilangan kesadaran. Kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah satu pertemuan saja, Lin Yi kehilangan salah satu lengannya bahkan tanpa berdiri di sana. Pria berbaju hitam itu ketakutan, mengetahui bahwa dia pasti tidak akan bisa menyenangkan Lin Yi hari ini. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, dia akan mati di tangan Lin Yi seperti orang lain. Memanggil, tiba-tiba, pria berbaju hitam menjentikkan tangannya yang lain, dan beberapa anak panah hitam beracun ditembakkan. Lin Yi juga mengangkat tangannya, tetapi lebih cepat, dan dengan mudah menjatuhkan anak panah beracun tersebut. Pria berbaju hitam tidak ingin bertarung. Memanfaatkan kesempatan ini, dia berbalik dan lari, dengan cepat menghilang ke dalam malam dan menghilang. "Kamu tidak mau mengejar." Melihat Lin Yi berdiri diam, sepertinya tidak peduli sama sekali, dan membiarkan musuh yang begitu menakutkan pergi, Zhao Qingshan sedikit bingung. Biarkan dia tetap hidup sehingga dia bisa pergi dan menyampaikan pesan. Lin Yi berkata dengan ringan. Sudah waktunya memberitahu pemimpin organisasi laba-laba hitam tentang keberadaannya. Lin Yi melirik Zhao Qingshan dan mengangguk sedikit ketika dia melihat bahwa dia tidak terluka. "Bagaimana? Tidak ada yang bisa mengancammu sekarang, kan?" Zhao Qingshan tahu bahwa Lin Yi masih ingin dia pergi bersamanya. "Jangan terlalu percaya kata-kata mereka. Jika kamu pergi, tidak akan terjadi apa-apa pada penduduk desa ini. Organisasi seperti mereka tidak suka main-main dengan orang biasa." "Oke, aku ikut denganmu." Saat itulah Zhao Qingshan mengambil keputusan, "Tapi saya punya permintaan. Bisakah kamu membawa teman lamaku bersamamu?" Lin Yi melirik ke arah anjing hitam besar itu. Anjing hitam besar itu segera menundukkan kepalanya, karena takut memprovokasi Lin Yi, pria yang menakutkan. Tentu, mendengar hal tersebut, anjing hitam besar itu segera berdiri, berteriak, dan segera berlari ke arah Zhao Qingshan, mengikutinya dari dekat, karena takut dia akan ditinggalkan. Pada waktu itu, di utara, kedai teh. Kedai teh ini tidak pernah dibuka untuk umum dan lebih seperti ruang pribadi bagi sebagian orang.
Di ruang teh dengan dekorasi sederhana, aromanya masih melekat. Di balik tirai bergulir, ada seseorang yang sedang duduk. Meski wajahnya tidak terlihat, namun dari postur duduknya ia bisa merasakan aura orang tersebut sangat kuat. Dan orang yang berlutut di depan adalah pria berbaju hitam yang lengannya dilumpuhkan oleh Lin Yi. Orang itu masih sangat muda, tapi sangat kuat. Lenganku lumpuh. Aku sudah mencari orang untuk melihatnya, tapi tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Ini menunjukkan bahwa metodenya istimewa. Yang mulia, anak laki-laki itu mengakui bahwa dia juga membunuh 4 orang lainnya. Tujuannya adalah mencuri orang dari kami. Pria berbaju hitam selesai berbicara dalam satu tarikan napas, tetapi orang-orang yang duduk di dalam tampaknya tidak peduli sama sekali dan masih menuangkan, dan menyesap teh. Setelah beberapa saat, dia meletakkan cangkir tehnya. Apakah dia akhirnya akan memulai? Mendengar desahan ini, pria berbaju hitam itu tertegun sejenak. Apakah Yang Mulia mengenal anak muda itu? Bagaimana ini mungkin? Yang Mulia, jejak keterkejutan muncul di matanya, tapi dia tidak berani bertanya lagi. Roller blind tiba-tiba terangkat, dan pria berbaju hitam itu segera menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke atas sama sekali. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Seolah sadar dia terlalu banyak bicara, Yang Mulia bertanya dengan lembut. Tidak, pria berbaju hitam itu ketakutan. Saya tidak mendengar apapun. Dia yakin Yang Mulia pasti mengenal pemuda itu, kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki emosi seperti itu? Salah satu dari Anda terbunuh. Bukankah Yang Mulia seharusnya marah dan ingin membalas dendam? Angkat kepalamu, hormati Tao. Pria berbaju hitam tidak berani, tubuhnya gemetar hebat, dan tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Aku memintamu untuk mengangkat kepalamu. Nada suaranya menjadi lebih dingin dan lebih kuat, sehingga pria berbaju hitam tidak berani melawan sama sekali. Dia hanya bisa mengangkat kepalanya dan menatap mata yang dalam dan menakutkan itu. Apakah kamu berpikir bahwa aku harus mengenal anak itu? Bawahanku tidak berani. Ya, aku kenal dia. Yang Mulia menghela nafas, saya telah menunggu dia datang kepada saya, tetapi saya telah menunggu selama 20 tahun. Dia menggelengkan kepalanya, ekspresi wajahnya sangat menarik, dan itu membuat pria berbaju hitam itu sangat ketakutan. Karena pria berbaju hitam tahu bahwa Yang Mulia tidak akan pernah memberitahukan hal ini kepada orang lain sekarang, semakin dekat dia dengan kematian. Berdebar, dia segera berlutut dan berkata, Yang Mulia, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa, kamu tahu tidak apa-apa. Yang Mulia tiba-tiba menamparkan kepala pria berbaju hitam itu dengan telapak tangannya, membunuhnya seketika. Tidak peduli seberapa banyak yang diketahui orang mati, dia tidak akan berbicara omong kosong. Bab 346. Lelaki berbaju hitam itu terjatuh lurus ke bawah, matanya membelalak. Hingga saat kematiannya, dia masih tidak mengerti mengapa Tuhan akan membunuhnya. Apakah hanya karena aku mendengar apa yang dia katakan? Dia bisa mengatakannya hanya agar orang-orang mendengarkannya. Yang Mulia bahkan tidak melihatnya. Dia berbalik dan masuk ke balik roller shutter lagi. Dia terus membuat teh. Segera seseorang masuk dan menyeret tubuh pria berbaju hitam itu pergi. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Aroma teh masih tersisa, tidak ada yang bergerak, hanya roller blind yang tertiup angin, dan sesekali mengeluarkan suara gemerisik. Aku sudah lama menunggumu. Yang Mulia menghela nafas, lalu terkekeh. Lin Yi tahu bahwa orang dari organisasi laba-laba hitam pasti sudah mendapat kabar tersebut. Dia meninggalkan satu orang hanya untuk menyampaikan sinyal ini. Ia datang. Siapapun yang diinginkan organisasi laba-laba hitam, Lin Yi pasti akan mengambilnya, dan berapapun harganya, dia pasti akan mengambilnya. Dia ingin melihat bagaimana reaksi organisasi laba-laba hitam. Lin Yi membawa Zhao Qingshan kembali ke Tianhai dan membiarkan mereka tinggal sementara di asrama di halaman belakang villa keluarga Ye. Matamu telah terluka selama bertahun-tahun, dan jaringannya telah menyusut sedemikian rupa sehingga perlu waktu untuk pulih. Kata-kata Lin Yi membuat Zhao Qingshan sedikit bersemangat. Bukan karena dia belum pernah ke dokter, tidak peduli dokter jenis apa dia, dan dia bahkan mencoba banyak pengobatan tradisional, tetapi tidak berhasil. Tapi Lin Yi bilang itu bisa disembuhkan, jadi tidak masalah jika butuh waktu. Apakah dia masih takut menunggu? Saya akan membantu Anda dengan akupuntur dan memberikan obat setiap hari. Diperlukan waktu sekitar 1 bulan untuk memulihkan sebagian penglihatan. Jika Anda ingin kembali ke kondisi terbaik, Anda masih harus bekerja keras sendiri. Prinsip Lin Yi adalah jika Anda ingin orang lain membantu Anda sendiri harus berjuang untuk sukses terlebih dahulu. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil tindakan. Kamu mengatakannya, aku melakukannya. Kata Zhao Qingshan, dia tidak punya pikiran lain sekarang, dia hanya ingin memulihkan penglihatannya dan bisa melihat cahaya lagi. Setidaknya, dia juga ingin mewariskan keahliannya agar tidak jatuh ke tangannya sendiri.
Bagaimana Anda bisa hidup sesuai dengan nenek moyang Anda? Lin Yi tidak berbicara omong kosong dan segera menggunakan akupuntur Qi pada titik akupuntur Zhao Qingshan di sekitar matanya. Setelah beberapa suntikan, wajah Zhao Qingshan menjadi serius. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia masih mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat Lin Yi berdiri. Trik yang luar biasa, aku tidak pernah mengira metode mengendalikan Qi menjadi jarum seperti ini benar-benar ada. Siapa tuanmu? Seolah menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara, Zhao Qingshan melambaikan tangannya dan berkata, maaf, saya terlalu banyak bicara. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Saat berbicara dengan orang luar seperti Zhao Qingshan, tidak perlu terlalu samar. Meskipun Zhao Qingshan tidak dapat melihat banyak hal sekarang karena dia buta, dia seperti cermin di dalam hatinya. Setelah memberinya akupuntur, Lin Yi menyuruhnya istirahat yang baik dan seseorang akan membawakannya makanan anjing hitam besar, lalu dia berbalik dan pergi. Mendengarkan langkah kaki Lin Yi pergi, Zhao Qingshan mengulurkan tangan dan menyentuh kepala anjing hitam besar itu, dan menghela nafas, ada orang di luar dunia. Tidak mudah untuk memiliki keterampilan medis seperti itu di usia yang begitu muda. Nada suaranya penuh dengan kekaguman dan rasa terima kasih. Di usianya, dia tahu betul betapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai level Lin Yi, dan dia bahkan mungkin harus sering mengembara antara hidup dan mati. Meski di permukaan Lin Yi terlihat tenang dan tidak mempedulikan apapun, namun dibutuhkan banyak pengalaman untuk mengembangkan karakter seperti itu. Lin Yi tidak terlalu banyak berpikir, dia tidak pernah tahu bahwa pesona kepribadiannya saja sudah cukup untuk menarik perhatian orang. Setelah menerima telepon dari Yang Rong yang mengatakan bahwa teh baru telah tiba, dia langsung pergi ke dinasti. Tuan Lin benar-benar kuat, dia bisa meyakinkan orang-orang dengan temperamen aneh seperti Zhao Qingshan. Yang Rong yakin, selama matanya bisa pulih, itu seperti memiliki tangan kanan lain di samping Tuan Lin. Lin Yi melambaikan tangannya, tidak suka mendengar kentut pelangi seperti ini. Jika kamu bekerja lebih keras, aku sendiri tidak perlu pergi ke sana. Dia mengambil kantong teh di atas meja, membukanya dan menciumnya. Itu memang teh yang enak. Anda bisa mencium baunya bahkan sebelum diseduh. Yang Rong tersenyum, mengetahui bahwa Lin Yi sedang bercanda. Jika dia bisa mengatasinya, Lin Yi tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Tetapi untuk master seperti Zhao Qingshan, bahkan jika kemampuannya hilang, semangatnya masih ada dan amarahnya mendominasi. Tanpa kemampuan nyata, mencoba meyakinkannya akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Di wilayah pesisir ini, satu-satunya yang benar-benar dianggap mampu adalah Zhao Qingshan. Yang lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Yang Rong berkata, bagaimanapun, lebih aman bagi Tuan Lin untuk mengambil tindakan. Lin Yi tidak berkata apa-apa, mengetahui bahwa Yang Rong biasanya memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan dan tidak akan memintanya mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Dia tahu bahwa ketika Yang Rong memanggilnya, dia pasti tidak ada di sini hanya untuk minum teh dan mendengarkan kentut pelanginya. Tuan Lin, lingkaran bawah tanah di 3 kota pesisir ini semuanya telah dibersihkan dan jauh lebih bersih. Namun, karena itu, mereka juga menjadi sasaran. Bukankah kamu selalu diawasi? Lin Yi tersenyum. Anggota dari beberapa keluarga di utara masih berada di ibu kota provinsi atau di Tianhai, bekerja keras untuk pembangunan kota, dan mereka tidak dapat melepaskan diri meskipun mereka menginginkannya. Sekarang pusaran air besar terbentuk dengan Tianhai sebagai pusatnya, dan setidaknya keluarga di utara terjebak di dalamnya. Itu cukup untuk menahan yang lain sebelum mereka sempat bereaksi. Keluarga bawah tanah di utara tidak perlu takut. Target kami telah datang lagi. Yang Rong berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Lin Yi mengangkat kepalanya. Oh, lingkaran bawah tanah di sepanjang pantai terlalu bersih, dan sebagian orang akan selalu iri. Bagaimana kita bisa beternak ikan jika airnya tidak keruh? Kalau begitu aku tidak akan membiarkan air menjadi keruh lagi. Lin Yi menyipitkan matanya. Aku akan membunuh siapa saja yang mengotori air di sini. Dengan kata-kata Tuan Lin, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Yang Rong mengangguk. Karena perkataan Lin Yi, dia telah menerima banyak panggilan selama periode ini. Ada yang berupa ujian, ada yang berupa ancaman, dan ada pula yang berupa pemberitahuan. Selalu ada orang yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dia mengulurkan tangan dan memasukkan daun teh ke dalam kotak, menutupnya dengan hati-hati, dan mengeluarkan sekantong sayuran hijau dengan taburan air di atasnya. Sayuran tersebut jelas baru dipetik pada malam hari. Ibuku harus mengizinkanku membawanya ke Tuan Lin. Yang Rong tersenyum. Lin Yi mengambilnya dan melihatnya. Itu adalah sayuran favoritnya. Dia menyebutkannya dengan santai terakhir kali, tapi dia tidak menyangka ibu tua Yang Rong akan menanamnya. Ucapkan terima kasih untukku. Dia berdiri, membawa sayuran dan daun teh, meninggalkan dinasti, masuk ke mobil, meletakkan sayuran di kursi penumpang,
dengan hati-hati melemparkan daun teh yang berharga ke kursi belakang, menyalakan mobil, dan melaju menuju pinggiran kota. Tempat latihan. Dan saat ini, seseorang kembali. Dibandingkan dengan orang-orang bersemangat yang pergi beberapa tahun lalu, Liu Yang telah mengalami banyak perubahan. Pelatihan dan pengasahan selama bertahun-tahun telah membuat ujung-ujungnya lebih tajam, dan demikian pula, matanya menjadi lebih tajam. Perhentian pertamanya ketika dia kembali bukanlah untuk langsung pulang, tetapi untuk bertemu dengan beberapa teman lama di lingkaran bawah tanah untuk menjaga hubungan. Liu Yang, temperamenmu saat ini sangat berbeda. Saya mendengar bahwa Anda dipromosikan menjadi tentara lagi. Keluarga Liu pasti akan makmur di masa depan. Liu yang hanya tersenyum mendengar pujian dari beberapa teman lamanya. Hanya dia yang tahu itu omong kosong. Bersambung.